Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk di level pertama. Mudah-mudahan nanti Bunda lulus semua, bisa masuk level kedua. Kalau kemudian nggak lulus, berarti yang salah gurunya. Tenang aja. Ya. Insya Allah saya akan jamin bisa. Selama Bunda punya keinginan untuk belajar. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita semua. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah mereka, sehingga mereka akan ditempatkan Allah di surganya. Amin. 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 Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bunda, coba perhatikan di layar. Kita dari awal belajarnya mulainya dari abjad. Apa itu abjad? Abjad itu adalah huruf hijaiyah. Ya. Dari huruf hijaiyah itu disusun. Ya, alif disusun sama ba, jadi bacaannya abun. Alif kemudian disusun sama mim, jadi bacaannya umun. Ya. Ro digabung sama za, jadi bacaannya ruzun. Zo digabung dengan lam, jadi namanya zilla. Zolla, gitu. Itu apabila sudah tersusun abjad-abjad ini, itu namanya adalah lafaz. Susunan itu, lafaz itu, ya. Apa? Susunan abjad yang kemudian dilafazkan, ya, diutarakan, diucapkan. Itulah namanya lafaz. Ketika ucapan perkata itu punya makna, itu namanya kalimat. Ya, namanya kalimat. Kalimat atau kata dibagi jadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Inilah pelajaran kita yang selama 16 kali pertemuan. Untuk memudahkan Bunda memahami isim, fiil, huruf akan dibantu dengan kata yasin. Nah, dari abjad tadi, abjad itu kata dikumpulkan lagi, disusun. 1 kata menjadi 2 kata, menjadi 3 kata, menjadi 4 kata, disusun, itu namanya kalam. Tapi syarat kalam ada. Apa? Bukan hanya kumpulan kata, tapi dia harus mufid. Mufid itu punya makna dan berfaedah. Maksud mufid apa? Yang berbicara dan yang mendengarkan itu harus paham. Yang menulis sama yang membaca itu juga harus paham. Itulah dia syarat menjadi kalam. Nanti kalam itu atau kalimat dalam bahasa Indonesianya dibagi menjadi 3 menurut metode yasin. Apa itu? Jumlah fi'ilnya, jumlah isimnya, jumlah bi awalin nawasih. Inilah yang akan kita pelajari nanti di jilid kedua. Jadi sekarang kita baru pelajaran kita sampai sini.
Ya. Nah, sekarang apa itu kata? Kita mengenal kata. Kata itu adalah lafzun lahu makna. Semua kata, semua lafaz yang punya makna. Itu dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Apa itu isim? Lafaz yang punya makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Seperti kata sifat, kata benda, ya, kata ganti orang, kata tunjuk, kata sambung, ya. Itu namanya adalah isim. Sebab apa? Dia tidak berkaitan dengan waktu. Ada lafaz yang selalu berkaitan dengan waktu. Namanya fiil. Fiil itu selalu berkaitan dengan waktu. Ya, namanya kata kerja. Kata kerja namanya kata kerja, pekerjaan, dia selalu identik dengan waktu. Makan, kapan? Telah makan atau sedang makan. Minum, kapan? Apakah sedang minum atau telah minum? Jadi fiil itu kenapa dikatakan dia selalu berkaitan dengan waktu? Karena dia selalu ada pekerjaan. Ya, gitu. Jadi bisa ya bedain isim sama fiil. Baru yang ketiga ada namanya huruf. Huruf itu apa? Kata ya lafaz yang punya makna, tetapi dia tidak bisa dimaknai sesungguhnya makna sebenarnya apabila tidak ada kata lain yang menunjang untuk dia dipahami. Contoh umpamanya dari. Bisa nggak dipahamin dari? Punya makna nggak dari? Punya. Tapi dia nggak bisa dipahami makna maksudnya apa. Kecuali dengan kata lain yang bersambung dengan dia. Dari tadi. Dari mana? Gitu ya. Nah, sehingga kata dari itu dia punya makna yang benar. Sehingga kalimat itu bisa dipahami. Bagaimana mengetahui isim? Isim itu diketahui dengan cara menghafalnya, mengetahui ciri-cirinya, mengetahui tasrifnya, mengetahui maknanya. Itu untuk mengetahui isim. Kalau kemudian fiil cukup dengan ciri dan tasrifnya saja. Kalau huruf tidak ada ya cara yang paling baik kecuali dengan cara menghafal. Sehingga untuk mengetahui ini dengan baik kita kasih namanya kata yasir. Ya, kata-kata yasir yang kita mohonkan untuk mempermudah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Itulah maksud kata yasir. Jadi kata yasir. Yasir itu artinya mudahkanlah. Jadi kata yasir ini adalah kata-kata yang disusun untuk memudahkan kita memahami kaidah bahasa Arab. Sekarang kita kenalin apa itu kata yasir. Ya. Kata yasir ada kolom 1 sampai 21. Ya. Kolom 1 ini namanya fiil. Kolom 2 juga fiil. Ya. Jadi kolom 1 dan kolom 2 itu namanya kata yasir yang tergolong dari fiil. Sebab kata yasir itu ya bukan huruf saja. Bukan isim saja. Tapi kata yasir itu adalah terdiri dari isim, terdiri dari fiil, dan juga terdiri dari huruf. Gitu. Ya, jadi kata yasir itu adalah kata-kata yang dimohonkan agar mudah untuk mempelajari bahasa Arab.
Dia itu terdiri dari isim, dari fiil, dari huruf. Ustadz, dari mana kita tahu kalau dia itu fiil atau huruf atau isimnya? Ini saya kasih tahu. Kolom 1 dan kolom 2 itu namanya fiil. Ya. Kemudian kolom 17, 18, 19, 20, 21 itu namanya isim. Ya, maka ada namanya isim zorob, isim mausul, isim isyarah, isim domir munfasil, isim domir muttasil. Kolom 3 ya sampai kolom 14 semuanya huruf. Ya. Kolom 3 sampai kolom 14 semuanya huruf. Kolom 15 dan kolom 16 ada yang huruf, ada yang isim. Sekarang kolom 16. Apakah, hal apakah, itu semua huruf istifham. Nah, berarti yang A sama hal itu huruf. Yang ayu sampai limaza itu tergolong isim. Makanya nyanyinya begitu. Apakah, hal apakah, itu semua huruf istifham. Ayu siapakah, lima kenapa, limaza kenapa, itu semua isim istifham. Nah, kolom 15 ya. Yang man, ma sampai kaifama ini isim. Iza ma lama kulama itu isim. Lainnya huruf. Ulang. Ya, yang saya biruin itu isim. Yang tidak saya biruin itu huruf. Jadi hanya kolom 15 dan 16. Nah, jadi penyusunan ini pun itu berdasarkan penelitian, bukan menyusunnya ngasal nyusun. Kenapa kolom 1, kolom 2, kana dan kada, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Gitu ya. Ini disusun agar dia sesuai benar dengan kaidah bahasa. Nah, jadi yang saya biruin itu namanya adalah isim. Nah, dari kata yasir ini ada kata-kata yang sama. Ya. Betul. Ada kata-kata yang Sama. Oke. Contoh kata-kata yang sama. Ya, contoh. Umpamanya kata yang sama adalah li sama li. Ya kan? Ya enggak? Ya. Li sama li. Ada 3. Ya. Bagaimana membedakan li ini? Ustadz, ini li-nya kolom 7, kolom 13, atau kolom 14? Kolom 8 juga ada kan? Hah? Kolom 8 ada. Kolom 8 nggak ada. Oh, nggak ada ya? Salah. 7 berapa tadi? 13. Pakai kacamata dulu, Bu. Iya. 7, 13, sama 14. Ustadz, bagaimana membedakannya? Membedakannya gampang. Sekarang baru saya ajarkan. Kalau sebelumnya nggak saya ajarkan. Kenapa? Karena kalau kemudian saya bilang, Bunda, kalau yang kolom 7 ketemunya sama isim, Bunda sudah tahu isim. Kalau yang 13 sama 14 ketemunya dengan fiil mudhore. Bunda tahu fiil mudhore. Tapi kalau saya jelaskan di awal, pasti Bunda nanya, isim itu apa, Ustaz? Karena belum dipelajari.
dipelajari. Nah, kalau sekarang kan udah dipelajari nih. Jadi saya jelaskan. Jadi kalau yang kolom 7 ketemunya dengan Isim. isim. Kalau 13 dengan 14 ketemunya dengan fiil mudhari. Mudhari. Litakulu, liyazhaba, ya, gitu. Tapi kalau yang kemudian 7 dia ketemunya dengan isim seperti lillahi, lirrasuli. Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Untuk bedain li-nya 13 sama 14 ketemu fiil mudhari gimana Ustaz? Itu akan kita bahas tuntas di Yasir kedua. Tapi ini saya kasih tahu, ya. Ini saya kasih tahu, Bun. Kalau nanti setelah fiil, ya, setelah li ini dia ketemu mudhari, kemudian harokat akhirnya sukun, berarti dia adanya di 14. Hendaklah. Tapi kalau nanti kemudian dia fiil mudhari'nya fathah, maka kemudian masuk 13. 13 supaya. Nah, itu pelajarannya akan kita kupas tuntas di jilid kedua. Asik. Tapi sekarang Bunda, untuk memahami terjemah, Bunda cukup begitu saja. Ini li-nya masuk 7 atau kemudian masuk 13. 14. Nah, untuk sementara ini saya kasih tahu bahwa yang 7 ketemunya isim. Isim. Kalau yang 13, 14 ketemunya fi'il mudhari. Ditanya sama Bunda Endah, ya, Ustadz, bedainnya gimana 13, 14? Bedainnya tadi tuh. Kalau kemudian fi'il mudhari'nya dia jazm, maka namanya harfu jawab. Harfu jawab. Kalau nanti fi'il mudhari'nya nasab, berarti Fathah. namanya harfu nawasib. Nawasib. Itu asik nanti di jilid kedua. Bisa pusing juga sih. Ya, lebih pusing. Ya. Lebih. Makanya yang jilid kedua, ya, jangan dibawa-bawa kemari nih. Gitu. Sekarang ini cukup kemudian memahami, oh kalau li ketemunya dengan isim. Ya, kalau yang kolom 7 ketemunya dengan isim. Kalau yang 13 14 dengan mudhari. Oke, sampai sini selesai yang li. Ya. Selesai. Kemudian adalah taukid. Ya, taukid. Bagaimana membedakan la yang di kolom 7 sama yang 10? Tetap yang kolom 7 ketemunya dengan isim. Kalau yang kolom 10 ketemunya selain isim. Kalau yang kemudian saya ulang ya. Kalau yang kemudian kolom 7 itu ketemunya dengan domir. Oh, domir. Ya, isim tapi domir. Seperti lahu, lahum, lakum, laka, lana. Gitu. Tapi kalau yang taukid, ya, itu ketemunya selain itu dah, gitu aja biar selain isim, selain damir. Selain itu dah, gitu aja deh, biar enak. Selain itu dah. Ulang tadi. Ulang tadi belum tertulis. Kalau yang la kolom 7, dia ketemunya dengan isim domir muttasil. Berarti kolom 21, karena kan yang 21 selalu di akhir kan? Ya. Ya, jadi ketemunya isim domir muttasil. Kalau kemudian yang kolom 10 itu ketemunya selain isim domir muttasil. Contoh umpamanya, saya buat lakum. Ini kolom berapa lanya?
7. Kolom 7. Pinter Bunda Endang. Lahum. Kolom 7. Kolom 7. Domir ya. Lahua. Kolom Domir. 7. 7. Bukan. Iya. Huwa, iya. Benar domir kan? Iya, benar. Iya dong. Iya. Iya benar Pak. Pak Ustadz agak pego. Pak Ustadz kan gitu. Suka. Nah, coba perhatikan kolom 7 ketemunya dengan isim domir Mutasil. mutasil. Oh, ini mau Oh, iya. Kalau Berarti huwa yang ini huwa bukan. Oh, domir munfasil. Domir munfasil. Iya, iya bukan. Mutasil. Ya, domir jadi fasil. munfasil. Berarti nggak semua domir ya? Iya, ya. Maka saya bilang domir mutasil. Walaupun ini domir, makanya saya buat samar-samar. Orang udah ngajain mau pusing. Allah Jadi, Akbar. kolom 7 dia selalu ketemu dengan isim domir Mutasil. Mutasil. Muntasil. Kalau kemudian yang kolom 21. 10 itu ya terserah Bisa dah ketemu. mau ketemu apa, pokoknya jangan ketemu dia aja. Jangan ketemu damir mutasil aja. Betul. Baru paham. Gimana? Li sama la sudah? Ya, udah. Dah. Sekarang kita tambah adalah yang sering banyak nih ketemunya. Adalah panjang ya la-nya ya. La, ya. La. Tidak. Ya. Kecuali. Ada yang la, ada la lagi. Kemudian mana? Ada la lagi. Iya. Oke. Berarti ada kolom 4, kolom 12, kolom Iya. 14. 13 juga ada. 14. 14. Iya. Nah, oke. Ini saya jelasin. Kalau yang kolom 4 ketemunya dengan isim. Ini SIM. Ketemunya dengan isim. Oh, isim. Iya. Udah? Udah. Kolom 4 dia ketemunya dengan isim. Isim. Kalau kolom 14 dia ketemunya 12 dulu. 12. iya, saya jelasin kolom 14 dulu nih biar enak. Oh. Nawar aja. Saya yang jelasin kok malah di Tes. inilah murid saya nih kalau udah pinter begini nih. Ya, baru pinternya di level pertama. Kalau kolom 4 itu ketemunya dengan isim. Isim. Kalau dia kolom 14 ketemunya dengan fiil mudore. Mau dari Ya, fiil mudore orang kedua. orang kedua. Ya, berarti kalau begitu orang kedua yang awalannya adalah ta. Nah, makanya kemarin waktu kita belajar menerjemahkan selalu saya kasihkan kalau ta orang keberapa? Dua. Kalau ya orang keberapa? Orang ketiga. Karena ada maksud ke sini nih. Jadi kalau saya jelaskan dari awal saya yakin Bunda pusing. Isim. Kalau sekarang ini baru saya jelaskan, Bunda cukup ngangguk, nanti lupa. Lupa. Tahu aja Ustaz. Lupa. Tapi minimal udah Angguk. daripada geleng-geleng lupa, ya kan? Bagusan ngangguk lupa. Gitu. Itu artinya sudah dicatat sama Allah bahwa oh dia benar-benar belajar. Gitu.
Nah, sekarang Ya. yang belum yang kolom 12. Ya. Kalau yang kolom 12 terserah mau ketemu mana saja. Oh gitu. Kecuali yang ketemu dengan isim dan ketemu dengan fiil Mudhari. mudhari yang awalan Orang tak. kedua. Yang awalan tak orang kedua. Yang lainnya terserah, maka ada namanya lanafi. Lanafi. Ya, nafi Kan legensi. lanafi ini ketemu dia dengan lanafi sama sebenarnya, tapi ada bedanya, makanya kita ini kan. Yang lah sudah jelas? Jadi maksudnya terserah itu yang ketemu dengan huruf Jelas. pas saja artinya tidak gitu ya. Betul, Bunda. Kalau kemudian lah setelahnya ketemu fiil mudhari tapi untuk orang ketiga, ya artinya tidak. Ya, bukan janganlah Contohnya ya. umpamanya jadi layak lamun. Gitu, Tidak. Tapi kalau La lamun, janganlah artinya kamu. jadi Janganlah. Ya. Jangan salam. Oke, yang lah sudah? Nah, Oke. Sekarang berikutnya adalah yang ma. Ma, Apa saja. betul. Ma, terus ma lagi. Mausul, mati. Kemudian ada lagi mau, mausul. Jadi ma-nya ada 4. Memang mama itu harus 4. empat. Kalau cuma 2 namanya ma. Ma. Kalau 1 cuman Memang mama itu hurufnya harus M-A, M-A. Kalau cuma 2 berarti ma. Mak doang. Kalau 1 berarti Kalau 3 berarti mam. Kalau 4 barulah dia sempurna menjadi ma. Ustaz bisa aja. Sekarang bagaimana membedakannya? Gitu ya. Ya. Bagaimana membedakan ini ma-nya ini kolom berapa nih? 12. 15. Ya. Kolom 12. Kolom 12, 15. 15, 16. 18. 16. 18 dia mausul, ya. 16 dia istifham, Istifham. ya. Kemudian 15 dia itu adalah syarat, Syarat. ya. 12 itu ada nafi. Nafi. Sekarang, ya, maknya masuk mana nih? Gitu. Ya, maknya masuk mana? Kalau kemudian mak itu, ya, semuanya diterjemahkan dengan mausul. Artinya adalah apa yang. Apa yang? Namun kalau ma itu diikuti dengan kata illa atau kemudian ma itu diikuti dengan kata bi, maka artinya menjadi nafi. Jadi apa? Nafi artinya tidak. Oh, artinya tidak. Bunda jangan nulis dulu, Bunda perhatiin aja dulu. Iya, iya. Ya. Saya ulang nih. Semua ma itu ya dimaknakan dengan apa yang. Apa yang? Ya. Oke. Kemudian apabila ma itu diikuti dengan kata illa dan kata bi, maka itu artinya tidak. Kemudian ma juga bisa berarti tidak apabila ada fiil madi. Madi. Namun apabila
sebelum ma-nya ini kemudian ada huruf bi, harfu jarin, maka ma-nya Bima. ini pasti mausul. Bima. Bima unzila. Iya. Dengan apa-apa yang. Jadi dia artinya menjadi mausul. Mausul. Ini rumusan nih. Oh. Rumusan saya dapatkan ini itu tidak baca buku saja, praktek. Praktek. Jadi metode Yasir ini kita susun itu hasil dari praktek. Kalau kemudian metode Yasir ini dia penyusunannya melalui buku, maka kemudian buku-buku itu seperti inilah dia adanya. Jadi, ini semua buku yang ada di meja saya saat ini adalah buku-buku bahasa Arab. Suaranya nggak ada. Buku-buku. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Kemana suaranya nggak ada? Mic-nya kejauhan. Halo? Kemana Ustaz? Halo? Ada. Jadi kalau Bunda, ini adalah rumusan. Ya. Sebab metode Yasir ditulis, disusun berdasarkan pengalaman mengajar. Ya. Kalau kemudian ditulis berdasarkan teori, itu sama metode Yasir seperti ini. Buku-buku yang ada. Ya. Jadi semua buku dari kawan ibu dunia. Suaranya nggak ada. Ustaz, kemana Ustaz? Tangannya doang yang kelihatan. Apa? Suaranya nggak ada. Apa ini yang kelihatan? Ini suara nggak kelihatan, nggak kedengeran. Dengar sekarang. Sekarang kedengeran, Pak. Ustaz, itu ada di buku nggak sih, Ustaz? Nggak Yang ada. ini nggak Udah ada, dibilang Bunda, nggak ada di di buku. praktek. Ya, ini nggak ada di buku sebab makanya buku metode Yasir kita tidak akan jual lepas saja tanpa kita ajarkan. Gitu. Oke, ini saya ulang ya. Ya. Oke, dengerin, perhatikan, jangan nulis dulu. Kalau mau nulis nanti di screenshot aja. Oh ya. Ya, screenshot kan udah selesai nulis orang Ustadz Irfan orang. Gitu kan? Berarti rekamannya Baru Ustaz ditulis ya. Mana Ustaz ulang. itu? Gimana Bunda Rosida? Rekamannya ditaruh di grup Ustaz. Apanya rekaman. ditaruh di grup? Rekamannya. Oh, Iya, rekamannya. rekaman kita. Nah, ada 2 rekaman yang belum saya upload, sama ini nanti jadi 3 rekaman. Ya. Biar ujiannya 100, Ustaz. Ya, Oke, coba perhatikan. Semua ma kita terjemahkan dengan mausul, artinya Mausul. apa ya. Apa yang? Namun apabila ma itu diikuti dengan kata ila dan i, maka maknanya menjadi nafi, tidak. Contohnya mallahu illa, tidaklah Allah kecuali. Yang mallahu bighafilin, tidaklah Allah bighafilin. Setiap ada ma kemudian diikutin ila, setiap ada ma diikuti dengan bi, maka Artinya tidak. tidak. Kemudian ma juga dia berarti tidak apabila ketemu dengan fiil mudhari. Madi itu madi. Ya, ketemu dengan fiil madi. Ya, ketemu dengan fiil madi. Namun walaupun dia ketemu dengan fiil madi, tapi sebelumnya ada kata bi, maka artinya tetap menjadi apa ya. Jadi kalau nanti Bapak memanggilnya ma, itu jawabnya bisa apa yang, bisa juga tidak. Tidak. Ya. Kalau lagi seneng, yang ngomongnya apa ya.
Ya, kalau lagi nggak demen, tidak. Gitu. Tidak. Kalau panggil kesel Ma, tidak. apa ya? Kalau kemudian lagi marah, ma, tidak. Katanya begitu. Berarti tinggal ikut aja. Kalau kemudian dia manggil apa? Jawabnya. Jadi Ustadz Kusbandi, kalau Ya. itu nanti dipanggil ma, jawabnya arti apa ya? Berarti itu hatinya lagi enak. Lagi senang. Lagi senang. Lagi berbunga-bunga. Berarti ini terjemahannya adalah isi mausul nih. Masuk. Tersambung nih. Gitu kan? Tapi kalau kita panggil ma, kemudian jawabannya tidak, Tidak. berarti nafi. 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 Ya, berarti terjemahannya nafi. Nafi. Kemudian bagaimana kemudian kalau ma itu artinya adalah istifham. Berarti kalau istifham dia itu adalah kata tanya. Tanya. Kata tanya. Kalau ma itu menjadi kata tanya, ma anta. Gitu ya. Maka dia menjadi istifham. Apakah kamu? Apa kamu? Ana thalib. Saya adalah murid. Murid. Tapi kalau kemudian ada ma ketemu dengan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang jazm, Sukun. ya, fi'il mudhari yang jazm, maka dia berarti maknanya syarat. Ma ta'kul. Ya, contohnya umpamanya ma ta'kul. Ma ta'kul. Ada jazm nih, setelahnya jazm, sukun. Kemudian akul. Ya. Apapun yang kamu makan, aku akan memakannya. Wih, kan keren. Ma ta'kul, akul. Apapun yang kamu makan, aku pasti makan. Ya. Ma taf'al afrah. Apapun yang kamu lakukan, aku bahagia. Aku senang. Ma taf'al akdob. Apapun yang kamu lakukan, aku pasti marah. Katanya gitu. Orangnya salah terus. Nah, jadi inilah dia rumusannya. Ya. Jadi semua ma kita terjemahkan dengan mausul artinya apa ya. Namun apabila ma itu diikuti dengan kata ila dan bi artinya menjadi Tidak. Tidak. Kemudian apabila ada ma ketemu dengan fi'il mudhari artinya fi'il madi artinya Tidak. Tapi walaupun kemudian dia ketemu fi'il madi tapi sebelumnya ada bi maka artinya menjadi apa? Bayang. Ya. Kalau ma itu menjadi kata tanya berarti istifham. Kalau kata tanya, kalau ma itu ketemu dengan fi'il mudhari yang jazm berarti artinya adalah syarat. Selesai ya sampai sini kan? Contohnya tadi yang ketemu fi'il madi yang didahului dengan bi. Contohnya yang ketemu dengan fi'il madi. Contohnya umpamanya ma ra'aitu. Ma ra'aitu. Tidak aku melihat. Tidaklah aku telah melihat. Ya. Ma ra'aitu. Tidaklah aku telah melihat. Berarti dia dari tadi nggak ngelihat. Aku dari tadi nggak ngelihat. Itu bahasa Arabnya ma ra'aitu. Maksudnya bi-nya tuh mana tadi katanya didahului dengan Kalau bi ini kan ini Ibu mau contoh yang fi'il madi kan? Maka ini yang artinya tidak. Kalau yang diikutin bi, ini saya kasih contohnya. Bima unzila. Ya. Apa yang kubur itu? dengan apa ya? Dengan apa? Maka maknanya dia
masuk kepada yang apa ya. Apa yang? Dengan apa yang? Gitu. Udah, ini nggak usah dipikirin banget. Insya Allah nggak masuk ujian. Oh iya benar. Cuman jadi pertanyaan. Kami mawon. Kalau ayatnya ketemu yang seperti ini. Iya. Gitu. Kan tidak semua ayat ketemu ini. Maka selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti aku ujiannya ayat 1 aja. Ayat 1. Kemudian diaminin sama para malaikat. Iya, ayat 1. Cuman ayat 1-nya surah Taubah. Bukan surah Al-Baqarah. Surahnya surah Taubah. Bunda Rita, sampai sini bisa paham? Mumet. Mana Bunda Rita? Insya Allah, Ustaz. Maaf saya lagi kurang fit, jadi nggak on cam ya, Ustaz. Oke, Bunda. Nggak apa-apa, Ya, Bunda. terima kasih, Ustaz. Oke, selesailah kemudian kata Yasir. Ya, kata Yasir sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada isim. Coba. Ciri-ciri isim itu berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mami. Maka mujarot yang kita pelajarin itu awalan al mami itu berasal dari ciri-ciri Isim. isim. Nih, ini ciri-ciri isim. Maka ciri-ciri isim itu berawalan al dan mami. Lagi ke isim. Kemudian diawali kolom 1 sampai 7. Inilah kolom 1 sampai 7. Karena kada, tidak, istisna, arfuja, menunjukkan makna nama, arti nama. Kemudian berwazan fa'ilun. Perhatikan Bunda, yang berwazan fa'ilun. Berwazan fa'ilun itu dia dari sini nih. Ya, tasrif fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun itu bisa dibaca fa'ilun, bisa dibaca fa'ilan, bisa dibaca Fa'ilin. Jadi nanti tulisannya bisa, tapi wazannya tetap a-i. Ya, a-i-an. A-i-in. Itulah yang dimaksud dengan wazan. Kemudian fa'ilani. Fa'ilaini ini setelah ilun itu ada tambahan ani, tambahan aini. Fa'iluna itu ada tambahan una, ada ina, ada ina. Yang tambahan-tambahan itu semua itu kita masukkan pada mujarot yang akhiran. Ya, jadi yang mujarot yang akhiran. Ya. Maka yang mujarot akhiran itu ada ani, ya, una, aini, ina. Kemudian fa'ilun itu juga, ya, fa'ilun itu juga, ya, itu bisa berakhiran tun, menunjukkan tamarbuto, berarti menunjukkan makna perempuan. Tun itu bisa dibaca tun, bisa dibaca tan, bisa dibaca tin.
Kemudian fa'ilatani, ada tambahan ani. Fa'ilataini, ada tambahan aini. Fa'ilataini, ada tambahan aini. Ini. Kemudian ada fa'ilatun, ada tambahan tun, ada tambahan atin, ada tambahan atin. Maka kita buatlah di mujarot itu akhiran isim juga ada namanya akhiran tun, atun, sama hamzah. Ya, sehingga lengkaplah. Jadi mujarot ini sebenarnya adalah ambilan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, coba perhatikan. Setiap ada isim, ya, kalau kemudian ada huruf nun, sebelumnya itu alif atau ya, kemudian nun itu dia berharokat kasroh, itu menunjukkan makna dua orang. Berapa? Dua orang. Tapi kalau setelah apa? Di nun itu dia fathah, berarti menunjukkan makna jamak. Contoh umpamanya. Kira-kira ini jamak atau dua? Jamak. Kira-kira ini jamak atau dua? Dua. Dua. Kasroh. Lihatlah nunnya. Setiap isim yang nunnya itu dia fathah, maka jamak. Kalau nunnya kasroh, berarti Maaf, ke toilet dulu. berarti dua Orang. Iya. Dua orang. Oke. Ya. Kalau kemudian dia akhirannya alif sama ta, itu jamak perempuan. Ya, kalau alif sama ta, ya, itu namanya jamak perempuan. Kalau kemudian ada tamar buto, menunjukkan satu perempuan. Kalau nggak ada tamar butonya, berarti menunjukkan laki. Itu yang kemarin itu. Kalau ada titik dua di atas, berarti itu menunjukkan perempuan. Nah, sekarang kemudian yang terakhir adalah kata majemuk. Idofah. Ya. Apa itu idofah? Idofah itu sering dikenal dengan kata majemuk atau mudhof ilaih. Bagaimana kita tahu dia itu kata idofah? Bunda harus tahu yang namanya nakiroh. Apa? Nakiroh. Apa itu nakiroh? Tanpa alif lam. Iya, betul. Yang tidak berawalan. Iya, yang tidak berawalan apa? Alif lam. Iya. Jadi isim yang tidak berawalan alif lam. Contoh, Robbu. Ada nggak alif lam? Nggak ada. Robbu. Ada nggak alif lam? Nggak ada. Sab'u. Ada nggak alif lam? Maka itu namanya nakiroh. Kemudian ketemu dengan al-ma'rifat. Nih, al-ma'rifat berarti ada al-nya. Al-alami. Ya. Kemudian ketemu domir mutasil. Kum. Domir mutasil. Kolom 20. Kolom 21 Bunda, karena di akhir. Oh iya. Kemudian ketemu dengan nakiroh lagi. Tapi nakiroh yang kedua wajib kasroh atau kasrotain.
Oh, tuh. Wajib kasroh. Kalau makrifat nggak wajib kasroh, Ustaz. Wajib kasroh. Yang makrifat. Kalau Iya. nakiro dan makrifat wajib kasroh juga. Betul. Oh, hukumnya mudah-mudah wilayah. Betul. Itu. Nakiro atau kemudian makrifat wajib kasroh. Pasti Bunda Halimah mau nanya, al-alaminanya mana? Iya. Gitu kan? Ya. Ingat tadi kalau ada akhiran nun berapa namanya? Berfathah, Iya. maka menunjukkan jamak. Pinter Bunda Indah. Bunda Indah berarti ingatannya luar biasa. Iya. Tinggal kita uji nanti di ujian. Ustaz mau tanya Ustaz. Bagaimana mau Ya Bunda Rita. Kalau nggak salah saya nonton di video. Kalau yang kata majemuk itu kalau yang nakiroh itu isim yang tidak berawalan al dan tidak berawalan tanwin ya, berakhiran tanwin. Betul. Iya. Jadi ya nakiroh itu pertama dia tidak berakhiran dia itu ada akhiran Berawalan al. Tidak berawalan. Tidak Iya, berawalan tanwin. nakiro itu pertama adalah dia berakhiran tanwin. Maka ini setiap yang berakhiran tanwin di sini itu disebut namanya nakiro. Namun ketika nakiro itu dia menjadi idhofa, syaratnya adalah tidak boleh tanwin. Maka saya buat namanya isim yang tidak berawalan al. Gitu. Jadi dia ada dua pengertiannya. Nakiro itu apa yang dimaksud dengan idhofa? Yang dimaksud dengan kata majemuk. Pertama adalah berakhiran tanwin atau isim yang tidak berawalan al. Gitu. Sebab kalau diterjemahkan hanya berakhiran tanwin saja, maka dia tidak bisa menjadi mudhof. Ini suara saya kedengeran nggak nih? Putus. Suara saya nggak kedengeran dari tadi ya? Enggak, sempat ada kadang-kadang. Kadang-kadang. Kedengeran Ustaz. Nah, Bunda Laksmi sendiri yang denger nih berarti. Jadi benar yang Bunda Rita bilang bahwa nakiro itu ciri pertamanya adalah berakhiran Tanwin. Kedua, tidak berawalan al. Jadi dia lawannya al-makrifat. Kalau makrifat berawalan al, kalau nakiro berarti tidak berawalan al. Kalau nakiroh kemudian berakhiran tanwin, berarti makrifat tidak berakhiran tanwin. Karena dia menjadi mudhof, menjadi idhofa, maka dia namanya adalah tidak berawalan al. Jadi dia tidak berawalan al. Seperti Robbu, dia tidak berawalan al, tapi dia tidak tanwin. Jadi dua dia. Jadi Bunda Halimah ya, yang hijau ini dia wajib kasroh atau kasrotain. Iya. Gitu. Yang inanya tadi kata Bunda Endang dia menunjukkan makna jamak. Bunda Endang jangan ngambek ya. Nanti gara-gara dibilang ingetannya bagus nanti takut mau ujian lagi. Berarti nanti saya akan ditanya. Yang susah Pak Ustadz. Gimana? Endang ujiannya kasih yang susah. Iya benar. Aku yang gampang aja ntar. Iya Bu. Gitu. Oke, isim masih ada yang mau ditanya? Bunda Zulkini? Belum Ustaz, belum ada pertanyaan Ustaz. Lanjut dulu Ustaz. Oke, berarti semua paham ya. Ya Allah, pelan-pelan.
Sekarang masuk mengenal fiil. Apa itu fiil? Fiil itu sering disebut dengan kata Kerja. kata kerja. Berarti kalau kata kerja selalu mengandung makna waktu. Nah, sekarang ciri pertama itu adalah diawali. Qad, sa, saufa. Kalau qad berarti itu ketemunya fiil madi. Ya. Kemudian kalau sa, saufa biasanya ketemu dengan fiil mudhari. Tapi ya, qad apabila dia ketemunya dengan fiil mudhari, ya fiil juga kan? Tapi maknanya bukan sungguh, tapi maknanya jadi kadang-kadang. Ya, kadang-kadang berarti waktunya pernah terjadi dan belum terjadi. Kalau fiil madi terjadi atau enggak? Tidak. Katalah. Terjadi ya. Kalau fiil mudhari Sudah akan. akan atau Jadi sedang. biasanya qad ini selalu ketemu dengan fiil madi. Fiil madi itu berarti dia telah dilakukan. Ya, ketika ada qad ketemunya dengan fiil mudhari itu maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang itu telah dilakukan atau belum dilakukan? Ya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang belum. Iya, kadang-kadang itu maknanya pernah dilakukan dan belum dilakukan. Pernah dilakukan. Ngerti nggak maksud saya? Kalau nggak ngerti saya ulang nih. Orang kadang aja saya jelasin, kadang saya jadinya nggak ngerti. Kadang-kadang. Nah, itu yang artinya jadi kadang-kadang. Ustadz, kalau kadang-kadang tadi kan Ustadz bilang pernah terjadi Dan belum. atau belum terjadi. Berarti kan ada yang ini ya, tengah-tengah rancu gitu loh. Kalau telah kan berarti madi. Masih. Betul. Kalau belum berarti kan mudhari. Jadi Betul. masuknya kemana nih? Kalau yang kadang-kadang gini Bun, dia kan qad ini selalu ketemu dengan fiil madi. Setelah kan? Ya. Karena dia ketemunya dengan fiil. Madi. Kalau ada, jadi pasangan qad ini sebenarnya ketemunya dengan fiil madi. Fiil Karena madi. dia maksudnya telah. Iya, telah. Ya. Biasanya gitu ya. Ya, Biasanya. sungguh telah. Gitu ya. Jadi itu maksudnya menunjukkan maknanya telah terjadi. Maka ada taukid, artinya sungguh. Tapi ketika kemudian dia disambungkan dengan Mudhari. artinya jadi kadang-kadang. Kita mengatakan itu kadang-kadang, kita pernah tahu itu terjadi atau enggak? Pernah. Iya, Tapi pernah belum terjadi. tentu terjadi juga kan? Iya. Gitu. Sehingga dia maknanya menjadi kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti qad itu bisa ketemu madi, Bisa Ketemu. ketemu mudhari gitu ya. Sungguh telah. Tapi yang paling sering Ketemu fiil madi. Betul. Ya, makasih Ustadz. Jadi kalau dia ketemunya fiilnya fiil mudhari, artinya kadang-kadang. Kadang-kadang. Bun, umpamanya saya nanya gini, Bunda, itu anak memang sholatnya selalu di apa? Di Istiqlal. Kadang-kadang sih Ustaz. Kadang-kadang ibu menjawab kadang-kadang sih Ustaz. Kadang-kadang itu berarti dia pernah melakukan itu kan? Pernah dilakukan. Dan belum juga dilakukan atau akan melakukan. Gitu. Itu maksudnya Bunda Rita. Makasih Ustadz. Oke, sekarang kita masuk ciri-ciri fiil madi. Ciri-ciri fiil madi itu ada a, u, e, tana, tatuma,
Tumtitumatuna tuna tuna. Sebenarnya ini adalah apa namanya? Domir. Mutasil. Damir mutasil. Ya. Jadi akhiran fi'il madi itu sebenarnya adalah domir mutasil yang Apa? Nah, jadi kalau kemudian ada kata, ya, ada kata fa'alu, ini berarti ada dua, fa'alunya sendiri, ya, Dan kemudian ada waw, wow. ada waw alif. Tapi kalau mau disebut keseluruhannya ini fi'il madi juga boleh. Jadi nanti Bunda ujiannya begitu tuh. Umpamanya fa'alu berapa kata? Kalau Bunda nyebutnya satu kata, saya benarkan. Kalau Bunda nyebutnya dua kata, karena di situ ada domir, itu juga saya benarkan. Berarti Bunda sudah paham sampai titik itu. Tapi kalau kemudian Bunda jawabnya satu kata Ustaz, fi'il madi, itu juga saya benarkan. Alhamdulillah. Jadi kan enak kan? Jadi Jawabannya Kalau semua nggak jawab dibenarkan juga ya? benar. Nggak jawab, saya berarti PR saya bahwa gimana caranya supaya Bunda Dahlia harus Jawab. bisa. Nggak jawab. Diarahin ke sana. Diarahin agar kemudian jawabannya Benar. Benar. tak belajar kan supaya Benar. Insya Allah Pak, Bapak belajar metode Yasin nggak ditanya harfu jarin lagunya apa, enggak ditanya. Nggak tahu. Ya. apalagi disuruh nyanyi kan. Kemudian apa namanya huruf atop lagunya apa, siapa penyanyi, enggak ditanya begitu. Ya. Wah, dan Iya. Pokoknya Bapak tahu arti wa dan itu sudah cukup. Ya. In, jika itu sudah cukup Bang. Jadi nggak perlu ditanya harfu jarin ada berapa huruf, nggak perlu. Nah, itu yang susah. Ya. Itu yang susah. Itu pelajaran kita dulu itu begitu. Harfu jarin ada berapa huruf? Untuk apa ditanya harfu jarin ada berapa huruf? Pokoknya hurufnya yang kita nyanyiin itu dah. Iya. Ya. Soalnya bisa jadi nanti ketika dia dewasa lagi ada bertambah itu huruf. Iya. Gitu. Jadi maksud saya nggak perlu tanya huruf atop ada berapa, nggak perlu. Waduh. Ya. Domir ada berapa, nggak perlu. Yang saya tanya nanti adalah ada berapa kata di dalam satu kalimat ini. Nah, oke, coba perhatikan. Ya. Jadi ciri-ciri madi itu sebenarnya adalah domir. Ya, sebenarnya adalah domir. Yang disebut fi'il madi itu sebenarnya pada titik mujarrodnya nih. Akhir mujarrod. Ketika dia ada tambahan alif berarti menunjukkan dua orang. Kalau ada tambahan waw berarti menunjukkan jamak. Kalau ada eds berarti menunjukkan wanita. Karena titiknya di atas. Kalau kemudian ada alif berarti menunjukkan berapa orang? Dua. Tapi sebelumnya ada ta berarti dua orangnya khusus orang wanita. Iya, wanita. Kalau ada na berarti jamak perempuan. Kalau ta berarti maknanya kamu. Kalau tambah alif berarti maknanya dua. Kalau kemudian ada tum berarti maknanya jamak. Berarti kalau begitu mimnya itu menunjukkan makna jamak khusus laki-laki.
Maka nanti ketika di sini ada hum, ada kum. Sebab apa? Mimnya ini menunjukkan jamak laki-laki. Itu dia. Ya. Kemudian ada ti. Perempuan. Menunjukkan makna perempuan. Ada ma berarti dua orang. Kalau tuna berarti jamak Perempuan. Kalau tu saya, kalau nana, coba perhatikan. Kalau yang tuma ini, ya, yang tuma ini berarti dua Perempuan. Kalau yang tuma ini berarti dua laki. Laki. Mana kalau satu laki-laki, satu perempuan, pakai yang mana? Pak Alta, Pak Alti. Hah? Alta, Pak Alti. Nah, Kalau kami. satu perempuan, Kami. satu laki-laki digabungkan kan jadi dua tuh. Pak Altuma. Nah, Nah, pakai yang mana dia? Tuma. kami. Nah, Paltum. Hah? Kan dua orang dia itu. Oh iya. Pak Paltuma. Altuma. Iya, pakai Pak Altuma. Pak Altuma. Ya, mau dia dua-duanya laki-laki, mau dia dua-duanya itu perempuan, mau dua-duanya itu satu laki-laki satu perempuan, Pak Altuma. pakai Tuma. Sebab apa? Sebab ini untuk orang kedua. Orang kedua ini selalu ada di hadapan mata. Berbeda dengan orang ketiga. Orang ketiga itu nggak kelihatan. Maka untuk keduanya dia tetap ada bedanya. Ya. Kalau kemudian dia ada laki-lakinya, berarti pakai yang fa'ala. Kalau yang ada taknya, berarti pakai yang perempuan, khusus perempuan. Ustadz, gimana kalau satu laki-laki satu perempuan, pakai yang mana? Paltuma. Pakai fa'ala. Oh iya satu. Sebab fa'ala ini harus ada laki-lakinya. Kalau yang fa'alata ini wajib dua-dua Perempuan. Sehingga wajarlah ketika kita belajar mujarot, akhirannya adalah a u e tanata tuma tumti tuma tuna tuna. Nah, ini dia. Kita masukkan pada akhirat. Sekarang masuk fi'il mudore. Fi'il mudore itu berawalan yayu, tatu, au, nanu. Kemudian ciri mudore itu namanya diawali harfu nawasib kolom 13, harfu jawazim kolom 14, syarat wal jawab kolom 15. Tapi syarat wal jawabnya khusus yang sebelah kanan. Yang kanan mana Ustadz? Ini saya kasih tahu kok. Yang kanan yang ini. Jadi kan syarat wal jawab ada dua kan? Iya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Berarti khususnya ketemu fi'il mudhari yang kanan. Jadi kalau nanti wa iza qila, Ustadz kan ada iza syarat. Syaratnya masuk yang mana? Dia masuk kiri, berarti mudhari. Mudhari. Ya. Karena yang kanan yang mudhari ya. Betul Bunda, yang kanan. Dah, awalan ya yutatu aunanu itu kita masukkan di mujarad yang awalan. Karena dia khusus fi'il mudhari. Kemudian perhatikan Bunda. Setelah mujarad gitu juga ada tambahan atau tidak. Kemudian ada tambahan alif, waw, tidak ada alif, nun. Kemudian alif, waw, kemudian ya, alif, nun, tidak ada tambahan, tidak ada tambahan, tidak ada tambahan, ya.
maka itu menunjukkan orangnya ada berapa. Kalau yang awal tadi menunjukkan orang keberapa, orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Kalau setelah mujarot itu menunjukkan berapa orangnya, jumlah. Kalau tambahannya alif berapa orang? 2. Kalau tambah waw? Banyak. Banyak. Kalau na? Banyak. Perempuan. Gitu. Nah, jadi begitu terus. Maka ani, una, aini, ina, ya, akhiran mudore, akhiran mudore, ani, una, nah dan juga ina, itu mudore. Jadi kita ngambilnya itu dari situ tuh. Ya, jadi Bunda tahu kok ada sih rumusan akar kata dalam bahasa Arab, karena kita ngambilnya dari pelajaran sebelumnya. Kalau al-mamimu tadi akhiran apa? Awalan apa? Isim. Kalau yayu tatu aunanu? Mudore. Nah, ani, una, aini, inatun, atun, isim. Akhiran. Ani, una, na, ina, mudore. Mudore. A'u, etana, tatu, matun, titu, matuna, tuna, tuna. Madi. Ya. Kemudian yang terakhir kita belajarnya adalah fiil amr. Fiil amr, a'u, etana, a'u, lilana. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri fiil, ya. Ini adalah ciri-ciri fiil amr itu diambil dari fiil mudore yang nunnya dihilangkan. Ya, yang nunnya dihilangkan. Di sini ani, di sini amjah aja. Ya kan? Di sini una, di sini waw alif saja. Yang di sini ina, yang di sini cuman ya saja. Yang di sini ani, yang di sini alif saja. Kemudian di sini na, di sini juga na. Nah, jadi kalau begitu ciri-ciri fiil amr ini ya, dia itu diambil juga dari fiil mudhore yang nunnya dihilangkan. Jadi ciri-ciri yang akhiran fiil amr ini berlaku juga untuk ciri-ciri akhiran fiil mudhore. Jadi al-mamimu yayutatu aunanu itu kita sudah tahu. Semua yang ini sebenarnya adalah domir. Ya, menunjukkan berapa orangnya. Ya. Kemudian yang belum adalah sisipan. Sisipan ini dari mana? Sisipan ini dari tambahan yang kemarin kita belajari selain mujarot namanya majid. Itu dia. Nah, inilah materi metode Yasir selesai. Kalau cuman materi. Tapi kalau cara menyampaikan materi ini cuma hanya materi, maka pusing. Kebanyakan. Wajarlah kemudian kita dulu belajar bahasa Arab, ya, ketukar-ketukar. Ini isim atau mudhore ya, gitu. Orang yang kita praktekin aja masih ketukar, apalagi nggak praktek. Ya. Orang kita aja ini apa? Ini pacar kita yang keberapa nih? Kita aja sampai lupa. Padahal waktu kita pacaran itu kita sering bersama sama dia. Pasti ditanya, ini pacar yang keberapa nih? Lupa kita. Astagfirullah. Jadi soalnya kalau jadi ingat. Kalau pacarnya, kalau pacar.
Kalau anaknya ada 7. Pak, ini anak yang keberapa? Itu masih perlu mencari memori. Padahal tiap hari bersama. Apalagi yang nggak praktek. Ya. Apalagi kalau yang buka Qur'annya kemudian kadang buka, kadang tidak. Kadang-kadang. Yang tiap hari buka aja, kita terkadang masih banyak yang apalagi yang kita kadang-kadang sering buka, kadang-kadang sempat. Gitu. Nah, inilah materi. Baik, sekarang contoh ujian. Ujian, iya. Bu Lasmi ada? Bu Lasmi ada? Siap-siap, Ustadz, tapi belum bisa ikutan, Ustadz. Enggak, Bu Lasmi ada? Ada, Ustadz, siap-siap. Saya mau kasih contoh ujiannya begini contoh. Ya. Kita buka ayat 52 yang pendek. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Bunda Laksmi mana? Bunda Laksmi mana? Ustadz, lewat Ustadz. Lewat. Belum apa-apa udah tepar Bunda Lasmi. Saya nyerah Ustadz. Nyerah Ustadz, lewat. Sekarang gini ya, yang saya uji sekarang Bunda Zurtini dah. Aduh Ustaz. Contoh ujiannya. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Waduh, digrogi Ustaz. Kalau lihat ke bawah itu berarti saya memastikan namanya melihat kitab. Iya Ustaz, belum Maka saya harus perhatikan layar. Ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama, ya. Ada berapa kata di summa afauna ankum bimba di zalika la'allakum tashkurun? Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ada yang 11, ada yang 8. Kalau sudah ada yang ketemu 11, berarti 8 salah. 11. Maka rumusannya, siapa yang jawabnya paling banyak, dia paling benar. Kok bisa? Kalau kemudian ada yang 8 sama ada yang 11, berarti 8 gugur. Karena sudah ada yang menemukan sampai 11. 9. 12. 12. Ada 11. Cuma. Antum tuh. Ba'di zalika. Asburun. Oke, sekarang afauna fi'il apa? Ilmadi. Maka yang menjawab ini 2 kata saya benarkan. Karena 2. Ya. Yang menjawab 2 kata saya benarkan. Ya. 2 kata Ustaz. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi kalau ada yang jawab 10, juga saya benarkan. Ya. Oke, sekarang dari seluruhnya ini, mana saja yang ada di kata Yasir? An ada. An ada, kum ada. Iya, kum ada. Nah ada.
Nah, sekarang kalau begitu, semua yang saya merahkan itu ada di kata yasin. Ya kan? Pertanyaan berikutnya, afauna ini apa? Ilmadi. Ba'di apa? Zorof. Isim zorof. Ba'di itu adalah isim berakhiran kasroh. Kalau zorof itu jadi fathah, ba'da. Ya, jadi dia adalah Isim. Turun apa? Fi'il mudore. Berarti kalau begitu Bunda sudah selesai tuh Ujiannya. Nggak lulus. sekarang. Boleh lulus. Ya, berarti berikutnya tinggal diterjemahkan. Summa artinya apa? Kemudian Afauna. kami maafkan. Afauna karena ada akhiran na berarti Kami telah memaafkan. Afau itu artinya afwan. maaf ya. Ya, maaf. Afwan. Berarti kalau begitu kami Maafkan. An Dari kum kalian. kum Kalian. Mereka. Kalian Dari. ba'di Sesudah. zalika Itu. la'alla Agar supaya. kalau Bunda nggak tahu nanti, pokoknya kalau Bunda nggak tahu baru saya suruh nyanyi. Kalau Bunda tahu, hampir. ya, kalau Bunda tahu itu nggak akan saya suruh nyanyi. Tapi kalau Bunda kemudian ini la'alla, saya cuma ngasih Semoga supaya. sesungguhnya baru Bunda nyanyi anna sesungguhnya la'alla semoga supaya langit kum Kalian. tashkuruna Kalian bersyukur. Kalian bersyukur. awalan ta orang keberapa? Jamak. Berarti maknanya adalah Kalian syakara. Berarti kalian Bersyukur. selesailah ujiannya. Udah lulus ya. Ya, berarti kalau begitu Bunda sudah, tapi kalau Bunda tidak bisa menerjemahkan afauna, saya masih bisa maklumin karena Bunda boleh jadi belum pernah buka kamus afwan. Jadi bisa jadi begitu. Tapi kalau summa Bunda nggak bisa menerjemahkan, pasti saya bawa ya. Kalau an Bunda nggak bisa terjemahkan, pasti saya bawa untuk nyanyi. Kalau kum Bunda nggak bisa terjemahkan, pasti saya suruh nyanyi. Ya. Kalau min Bunda nggak bisa terjemahkan, pasti saya suruh nyanyi. Berarti kalau semua ini Bunda nggak bisa apa? Nyanyi terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Bunda nyanyinya 7 kali. 7 kali. Ayatnya pendek. Habis waktu, Ustaz. Gitu. Nah, kalau kemudian nanti habis waktu, ya, habis waktu, semua orang pasti saya buat waktunya sampai bisa. Bisa saja ujian untuk Bunda Zurtini nanti 5 menit. Tapi untuk Bunda Tuti bisa 5 menit 10 detik. Gitu kan? Nanti untuk Bunda Lina karena dapat ayatnya panjang bisa 20 menit. Gitu. Jadi saya mengujinya saya akan lihat. Oh, ini saya kasih ayat panjang atau pendek. Mudah-mudahan saya pendek. Jadi berdoa saja lah. Iya. Mudah-mudahan dapat ayat pertama
surah Al-Baqarah. Jadi nanti ujiannya begitu. Kira-kira bisa dipahami ujiannya? Insya Allah. Nah, jadi ujian untuk Bunda bisa masuk ke level kedua, itu ujiannya itu nanti adalah menentukan apakah ada di kata Yasin, apakah dia itu apakah itu di fiil. Kalau sekarang rami-rami ya enak. Ya. Nanti ujiannya sendiri-sendiri. Di dalam ruangan kita ini nanti yang penguji itu ada saya sama Bunda Maryam. Sebab Bunda Maryam yang tahu yang nyetor sama yang enggak. Ya. Jadi kalau kemudian saya buat nanti artinya wa. Dan. Artinya. Nggak tahu artinya. Saya tinggal tanya sama Bunda Maryam. Bunda Maryam, ini nyetor kagak? Enggak, Ustaz. Oh, wajar. Ya. Orang nggak nyetor-nyetor, berarti kalau begitu kita mengambil kesimpulan, berarti kalau begitu masuk belajar Yasir, tapi kemudian dia jalan. Entah ke Bogor, entah ke Kerawang, gitu kan. Tapi masuk kelas Yasir. Atau kemudian masuk kelas Yasir, videonya dimatikan sambil clear-clear matanya. Nah, jadi nyetor Ustaz, tapi masih banyak salah. Nggak apa-apa banyak salah. Ya, saya Kalau Bunda salah, Bunda nggak dihukum. Saya kadang di kereta, kadang di angkot, Ustaz. Itu dia kan. Jadi kita bisa analisa, oh kenapa Bunda ada kekurangan di sini? Oh berarti kita akan merubah. Berarti nanti Bunda akan didampingin sama pendamping yang kemudian untuk bisa mencapai hal yang sama. Ya, jadi nanti ujian ini sekalian untuk menguji saya sama tim Mia. Kok kira-kira kenapa pelajaran 16 kali pertemuan ini kita sampaikan, tapi kok dari 100% yang masuk cuma 0,5%. Ya, berarti ada yang salah dalam pengajaran. Tapi kalau kemudian yang kita sampaikan selama 16 pertemuan itu nyantolnya 80%, berarti kemudian pembelajaran kita berarti benar. Berhasil. Berhasil pembelajaran kita. Tapi kalau kemudian dari 100% itu hanya ada 60% yang diserap, berarti kalau begitu ada sistem pembelajaran yang harus diperbaiki, cara penyampaian yang harus diperbaiki, dan syarat untuk menjadi peserta harus diperbaiki. Gitu. Jadi saya mau katakan bahwa metode Yasir ini kita akan perbaiki terus-menerus sampai dapat titik yang benar-benar mudah, sehingga metode Yasir ini bisa dirasakan sama anak cucu kita. Ya. Ya, jadi pertanyaan Bunda yang hari ini kesulitan belajar, mudah-mudahan angkatan berikutnya tidak mengalami kesulitan yang Bunda alami. Amin. Tapi kalau kemudian kesulitan itu umpamanya faktor dari atau faktor dari jaringan, atau kemudian faktor karena banyak tugas harus tidur gitu. Berarti faktor itu ya evaluasinya bukan di pembelajar bukan di pengajar, tapi itu evaluasinya di yang belajar. Iya, belajar. Afwan Ustaz, kalau pas tanggal itu lagi perjalanan minta waktu lain boleh? Boleh. Ya, soalnya Kan waktu enak, itu Bunda, saya sama lagi Ya. lagi Sama saya itu, perjalanan ke pondok. sama saya itu siapa yang belum ujian nanti saya datengin. Akan saya Syukur sama Ustaz. Dan tayangin ya. akan saya hubungin. Bunda, ayo ujian. Karena saya akan bertanggung jawab atas itu.
Baik Bunda, sampai sini. Ya udah. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin. Video ini insya Allah saya share, ada 3 video tanggal 8, 11, sama tanggal 15 ini. Tadi saya share semua grup kita. Di-share malam ini ya, Tat? Iya. Ustaz, biar belajar Saya Ustaz, biar 100 ujian. Oke, nanti 100 Bun. Bunda Mariam, Bunda Lasmi udah 50 belum? Bunda belum. Belum, berarti Katanya Bunda Lasmi mau nyusul tapi belum juga ini Bunda Lasmi. Gimana? Kenapa Bunda? Bunda Sampai Lasmi 50 udah kan? nyetor sampai 50 belum? Belum. Malam ini Bu Lasmi Ustaz. mau ikut Ustaz, mau ikut ujian Kalau 18. kemudian Bunda Lasmi, Saya 50 aja Ustaz ya. Gak Iya. malam ini Ustaz. kalau Bunda Lasmi malam ini nyetor sampai 50, Bunda Lasmi Ya. ujian. nanti Bunda Mariam dari ayat 2 sampai 50 kirim ke saya dan saya akan nyatakan lulus. Oh iya. Tapi Mantap. kalau rekamannya hilang, sama Bunda Mariam rekamannya ayat 3 hilang, harus ulang. Jadi Kan yang sampai 20 udah Ustaz. Berarti kan iya, udah nggak tahu kan rekamannya masih ada atau enggak sama Bunda Mariam. Iya. Ada. Itu nyetar sampai Enggak ada 20 semua lulus nih Bunda Ustaz. Lasmi ulang lagi. Kalau yang mau lulus langsung 50 boleh, atau kalau yang mau ujian Kirain cuma 20. 1 ayat. Pilih 50 Mariam atau kan 1 aku ayat. malam sampai 50 Bun. Iya, Ya, kalau 1 50 ayat berarti ujian. Sampai 50. Kalau 50 berarti setoran. siap. Enak begitu. Ininya. Baik Bunda, kami atas nama Mia, saya dan seluruh tim mengucapkan ribuan mohon maaf apabila kemudian dalam pembelajaran 16 pertemuan ini membuat ada yang tersinggung, ya dicanda-candain sama saya kemudian tersinggung. Saya mohon maaf gitu. Tapi semuanya insya Allah saya akan antarkan sampai bisa. Di jilid yang kedua, begitu. Di jilid yang kedua kita bisa bertemu dan kita bisa belajar bersama. Yang kami sampaikan kepada Bunda semua, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Mahmudi. Silakan Pak Mudi dan Pak Suryana. Baik Ustaz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabar gembira aja, selamat menempuh ujian dan selamat menempuh mencapai level kedua nantinya. Itu aja Ustaz. Siapa? Doain dari semua. Amin. Satu catatan Semua. Tentunya sebagai dari pengurus MIA menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam hal ini belajar dengan serius dan mempersiapkan diri dan dengan ikhlas sampaikan infaknya. Tentunya kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan infak yang telah Bapak Ibu berikan itu bermanfaat dan menjadi berkah atas semuanya. Amin. Pak Suryana, tafadhol. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryana. Semuanya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, Amin. memberikan istiqomah sehingga kita insya Allah nanti besok akan ada ujian Bu, ya, minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Dan harapan kita semuanya bisa lulus. Insya Allah semuanya lulus ya. Amin. Dan ini sebenarnya ujian ini hanya untuk mengevaluasi di antara Bapak Ibu sekalian dan juga termasuk kita semua, termasuk Ustadz, mungkin metode untuk belajar mengajarnya, apakah kira-kira sudah pas atau belum, di mana kekurangannya, mungkin itulah kurang lebih. Kita akan melihat ke sana, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekali lagi tadi sudah disampaikan Pak Mahmudi, kita atas nama pengurus menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang sudah infak, alhamdulillah, ya sudah sebagian juga sudah, ada yang belum juga, ya kami masih menunggu ya.
Karena Iya. ini untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar kita semuanya. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian tambahan dari saya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, Allah memberikan kemudahan, ya, memberikan istiqomah sehingga kita akan bisa belajar bahasa Arab terus. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan ke Ustadz, silakan Ustadz. Baik, Bunda Terima kasih, dan Pak ayah Anda Surena. semuanya. Ya, Jadi sama-sama Pak. untuk jilid kedua, Bunda tidak perlu bayar daftar ulang karena uang pendaftaran itu hanya untuk menilai keseriusan seseorang belajar saja. Kenapa kita tidak gratiskan? Karena memang karena cara mengajar metode Yasir ini dia bernyanyi, kita sudah keluar-keluar dia nggak hadir, kan kita harus keluar-keluar lagi tuh nyanyi, gitu kan? Maka kita buatlah namanya uang pendaftaran itu. Uang pendaftaran itu alhamdulillah sekarang yang dari Bunda dan Ayah Anda semua itu sudah kita jadikan buku sebanyak 300. Insya Allah ini untuk angkatan berikutnya. Mudah-mudahan angkatan berikutnya lagi uang pendaftaran itu akan kita jadikan buku lagi. Nah, ya, apabila nanti bukunya sudah banyak, insya Allah kita akan sapa untuk pesantren-pesantren. Ya. Dan buku itu kita bagi kepada santri yang kemudian mau belajar, kita akan ajarkan. Gitu. Jadi santri nggak usah bayar, gitu kan? Kita belajarkan. Jadi memang kemarin memang kita yang mengawali untuk percetakan ngeprintnya, maka karena ngeprint warna jadi mahal gitu. Tapi kemudian kita berpikir udah kita mau lihat yang serius saja yang belajar sehingga kita nggak nyanyi ulang lagi gitu. Jadi Bunda tidak perlu pendaftaran ulang lagi uang pendaftaran, cukup nanti mengganti printan yang kemudian untuk jilid kedua, level kedua dan pengirimannya. Nanti insya Allah itu kita kabarkan. Mungkin ini Bunda yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bunda dan Ayah Anda. Selamat bergabung di keluarga Mia, masuk di level kedua. Dan jangan lupa hari Kamis kita masuk di ruang ujian. Kirain kalau sudah disambut nggak perlu ujian. Gimana? Kirain kalau sudah disambut selamat datang di level 2 berarti bener tuh Bu Zurni, selamat datang di keluarga Mia. Ya, dan selamat bertemu di ruang ujian. Insya Allah ujiannya cuma satu ayat. Ya, satu ayat. Tapi satu ayatnya mudah-mudahan doa saya dapat yang Allahu Ahad aja gitu ya. Banyak-banyak. Gitu. Sampai sini Bunda kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Suryana, terima kasih Pak Madi. Pak Mudi, terima kasih.